Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup dan seleksi alam. Faktor apa saja sih yang dapat membuat makhluk hidup itu bisa tetap bertahan di muka bumi ini? Ada 3 faktor, yaitu yang pertama adaptasi makhluk hidup, yang kedua seleksi alam, dan yang ketiga perkembangbiakan. Tetapi yang akan kita bahas hanya 2 ya, yaitu adaptasi makhluk hidup dan seleksi alam. Apa itu adaptasi makhluk hidup? Adaptasi makhluk hidup adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Akan kita bahas satu persatu. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan bentuk tubuhnya. Contoh adaptasi morfologi bisa pada hewan dan bisa pada tumbuhan. Contoh pada hewan, bentuk paruh burung berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Kemudian bentuk kaki burung juga berbeda-beda sesuai dengan cara hidupnya. Contoh berikutnya, bentuk gigi pada omnivora, herbivora, dan karnivora juga berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Kemudian ada juga warna bulu atau rambut sesuai dengan jenis habitatnya. Itu contoh adaptasi morfologi pada hewan. Berikutnya, ada beberapa tipe mulut pada serangga, itu sesuai dengan cara memakannya ya. Ini tipe-tipe mulut pada serangga. Kemudian, contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Yang pertama yaitu ada xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di gurun. Contohnya yaitu kaktus. Tumbuhan jenis ini beradaptasi dengan cara memiliki akar panjang, daunnya seperti duri, stomatanya lebih sedikit dan tertutup oleh bulu-bulu untuk mencegah penguapan. Serta dia mempunyai jaringan untuk menyimpan air di dalam batang. Yang kedua yaitu hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan ini beradaptasi dengan memiliki akar yang bercabang, kemudian pendek, tangkai daunnya berongga, dan stomata banyak terdapat di permukaan atas daun. Contoh tanaman hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Yang ketiga yaitu higrofit, adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Tumbuhan ini beradaptasi dengan cara memiliki daun yang banyak, lebar dan tipis, memiliki banyak stomata, dan sering melakukan gutasi. Contohnya adalah keladi, tumbuhan paku, dan lumut. Yang kedua yaitu ada adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh atau organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi fisiologi, hewan herbivora memiliki enzim selulase dalam usus untuk mencernakan selulosa. Cacing Terdonaphyles yang hidup di galangan kapal memiliki enzim selulase. Kemudian bakteri pembusuk pada usus besar manusia untuk membantu membusukkan sisa makanan. Tumbuhan karet bila ditoreh atau dilukai mengeluarkan getah. Unta mampu minum sebanyak 120 liter sehingga dapat bertahan tidak minum selama 1 bulan. Ini adalah contoh beberapa adaptasi fisiologi. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tingkah laku atau kebiasaan hidup. Contohnya, manusia memakai pakaian tebal untuk melindungi diri saat udara dingin. Kemudian sapi berkubang pada saat panas. Kemudian berikutnya cicak memutuskan ekornya bila dalam keadaan bahaya atau diserang musuh, atau sering kita sebut dengan autotomi. Kemudian bunglon mengubah warna tubuh sesuai dengan warna lingkungan. Contoh berikutnya, ikan paus muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Kemudian yang berikutnya, anjing menggonggong saat ada bahaya. Anjing menjulurkan lidah saat lapar atau haus.
ayam berkokok di malam hari atau di pagi hari. Seleksi alam. Seleksi alam adalah seleksi yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan hidup terus dan makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi akan musnah atau akan punah tersingkir dari habitatnya. Faktor yang mempengaruhi seleksi alam yang pertama yaitu ada kompetisi, kemudian adaptasi, dan reproduksinya terbatas. Apabila hal tersebut terjadi, maka seleksi alam akan terjadi. Contoh hewan yang terkena seleksi alam, jerapah dan kupu-kupu. Tokoh yang berpendapat tentang seleksi alam ada dua, yaitu yang pertama Charles Darwin. Pendapat Charles Darwin mengemukakan bahwa spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Kemudian yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Pendapat Charles Darwin ini menunjukkan bahwa jerapah itu dulunya memiliki leher yang pendek. Karena dia membutuhkan untuk mencari makanan, lehernya memanjang sehingga lehernya menjadi panjang. Itu teori dari Charles Darwin. Kemudian teori seleksi alam yang kedua yaitu pendapat dari Lamarck. Pendapat tersebut mengemukakan bahwa jerapah dahulu berleher pendek karena digunakan untuk menjangkau makanan yang tinggi, maka lehernya menjadi panjang. Ini gambar dari teori Lamarck. Perbedaan teori Darwin dan Lamarck tentang seleksi alam. Teori Darwin mengemukakan bahwa dahulu leher jerapah bervariasi, ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Kalau teori Lamarck, dahulu jerapah berleher pendek. Teori Darwin mengemukakan bahwa jerapah berleher panjang dapat menjangkau daun yang tinggi sehingga bertahan hidup, sedangkan jerapah yang berleher pendek akan mati karena dia tidak bisa memperoleh makanan. Pada teori Lamarck, jerapah berusaha mencapai daun yang tinggi sehingga lehernya bertambah panjang. Yang ketiga, teori Darwin, hanya jerapah berleher panjang yang mempunyai kelangsungan hidup. Kemudian pada teori Lamarck, keturunan berikutnya leher jerapah lebih panjang dari nenek moyangnya. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.